Salah satu saya pikir yang dipikirkan oleh Pak Prabowo adalah itu, adalah menghapuskan kemiskinan. Mudah-mudahan dalam 5 tahun bisa. Menurut Bapak sendiri, Bapak optimis nggak hal itu bisa diwujudkan, Pak? Paling tidak arahnya ke arah sana. Bagaimana caranya dia membangun anak buahnya. Nah kalau sekarang dia jadi presiden kan rakyatnya anak buahnya. Iya. Dia mengatakan people first, anak buah dulu. Jadi di mana dia berada anak buahnya selalu meningkat kesejahteraannya. Dia selalu fight untuk itu. Mudah-mudahan kebiasaan dia sejak mayor, letkol, jenderal, sampai presiden tetap. Kalau dulu mungkin anak buahnya itu batalion, Kopassus. Sekarang negara, bangsa ya. Sekarang tanya aja sama mereka yang pernah dipimpin dulu. Saya kira kurang lebih lah. Jadi nuraninya beliau yang sudah di situ. Dan yang kedua, dia orangnya sudah selesai dengan dirinya kalau menurut saya. Tentu beliau sangat concern dengan rakyat miskin. Makanya sebetulnya tidak gampang bikin makan siang dan susu gratis, tidak gampang. Tapi beliau udah concern. Saya paham tidak gampang, tetapi ini adalah salah satu upaya untuk mensejahterakan. Beliau sangat mengagumi bagaimana China bisa menghapuskan kemiskinannya sampai 200 juta orang. Halo Sobat Podcast 9, kita berjumpa kembali. Dan selalu tegakkan hukum, berikan keadilan. Kali ini kita akan membahas persoalan yang sangat menarik, ya, baik untuk Indonesia maupun dalam konteks internasional, ya, terutama setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto ke RRT ke Cina sebelum dilantik dan berbagai isu lainnya. Dan narasumber kita kali ini juga seorang yang unik. Beliau meniti karier di militer, ya, tetapi beliau juga adalah seorang intelektual lulusan Harvard. Beliau adalah orang yang tahu persis mengenai lika-liku militer, tetapi juga beliau mengetahui secara intelektual bagaimana komposisi dan perkembangan dunia. Nah, beliau pernah menjadi duta besar Indonesia di RRT, beliau pernah menjadi atase di Washington dan di London, dan beliau pernah juga menjadi Kapuspen ABRI waktu itu. Beliau adalah Pak Sudrajat. Ya. Selamat datang di Podcast 9, Pak Sudrajat. Selamat datang. Ya. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Terima kasih. Sumping Pak di nuhun. Ini kehormatan bagi saya ini bisa hadir sini. Sama-sama buat kami juga sebuah kehormatan Pak. Pak, ini kan banyak yang bertanya-tanya Pak ya, waktu Pak Prabowo ke RRT gitu ya. Saya nggak tahu apakah diundang apa bagaimana ya. Belum, waktu itu kan belum dilantik, sekarang pun belum dilantik, tapi dia sudah ke RRT. Seakan-akan banyak yang menuding ini Pak, katanya, wah Prabowo nih melapor ke Cina. Ini bagaimana sih Pak sebenarnya Pak? Ya memang itu sangat bisa dimengerti kalau orang memang berpretensi untuk pikiran-pikiran di luar daripada kenyataan. Saya memang selaku juga ikut mengamati sosial politik di Indonesia. Saya melihatnya memang pertama kali juga saya lihat Pak Prabowo kok ke Cina ya gitu kan. Tapi setelah saya lihat, wah ini kan dia ini adalah Menteri Pertahanan. Inilah suatu keuntungan dari Pak Prabowo sekaligus juga menjadi beban politik Pak Prabowo karena dia adalah kandidat calon presiden yang menjabat menjadi Menteri Pertahanan. Jadi plus minusnya ada gitu ya. Plusnya ya dia punya kapasitas yang lebih, walaupun dia misalnya menjadi kandidat, tetapi dia punya akses sebagai incumbent Menteri Pertahanan dan dia masih bekerja. Jadi dia cuti hanya untuk kampanye aja, tapi status dia sebagai Menteri Pertahanan tetap. Dan saya melihatnya, setelah saya pikir kenapa dia ke sana, saya lihat oh iya dia Menteri Pertahanan, saya bilang gitu. Berarti pengalaman saya waktu itu sebagai Dirjen Strategi Pertahanan. Oh iya, Bapak juga pernah jadi Dirjen Strategi Pertahanan ya Pak? Ya, saya mengalami 3 menteri waktu itu. Satu adalah
eh, Pak Mahfud Bang Mahfud MD. dia sebagai Menteri Pertahanan, Ya. saya Dirjen, Ya. terus Pak Matori Abdul Jalil, habis itu Yono Sudarsono. Nah, mengikuti program Menteri Pertahanan itu memang dia punya program tahunan. Salah satu di antaranya adalah saling berkunjung kepada counterpart, baik di ASEAN, Eropa, maupun Amerika Serikat. Pak Prabowo, saya kira sebagai menteri juga dia punya agenda. Nah, saya melihat, oh ya berarti dia punya agenda untuk melawat atas undangan Menteri Pertahanan Cina. Undangan juga, dia udah lama undangan itu tertunda. Dari Malaysia, dari Jepang, gitu kan. Biasalah, mereka saling mengunjungi itu untuk saling tukar pikiran, tukar informasi. Nah, dilalah memang schedule-nya setelah pemilu gitu, setelah pemilihan pemilu, dan pada waktu itu ya beliau ya ini daripada nanti nggak keburu gitu. Kalau ditunda lagi belum tentu bisa lagi ya Pak. Keburu sibuk ya mungkin ini asumsi saya bukan membela dia, tetapi ini adalah suatu kenyataan. Begitu saya datang ke sana saya cek, oh ya betul. Jadi memang dia dalam rangka kunjungan atas undangan Menteri Pertahanan China. Memang di media yang muncul adalah Prabowo sama Xi Jinping. Kenapa? Istri saya tanya, Pak itu tamunya Xi Jinping? Bukan, dia tamunya Menteri Pertahanan. Tetapi biasa kalau menteri ketemu menteri selalu ada courtesy call kepada presiden. Kalau misalnya Pertahanan Amerika datang ke sini menjadi tamu Prabowo, pasti diajukan untuk ketemu Pak Jokowi. Sama juga beliau. Nah, beliau sampai di sana, saya dengar, oh betul juga dia setelah ketemu Menhan, oleh Menhan diajak ketemu Perdana Menteri Li Qiang. Habis itu ketemu Presiden. Karena Pak Prabowo ini kontestan Presiden RI 2024 dan kebetulan dia juga secara quick count dia menang, gitu kan. Waktu itu masih quick count ya, Mas? Masih quick count. Jadi dia bilang, wah ini kan gimana gitu. Berarti dia elected presiden. Nah, jelas saja media akan lebih menyorot foto-foto, film-film saat Prabowo dengan Xi Jinping, gitu kan. Pidatonya lengkap sekali, gitu kan. Dan di situ kapasitas Prabowo bukan sebagai presiden, not even sebagai elected presiden. Walaupun memang sudah ada surat congratulation dari Biden, dari Xi Jinping, dari Turki, dari mana-mana, itu kan wajar biasa saja. Nah, disinilah kadang-kadang akhirnya biasalah. Ada persepsi macam-macam. Wah ini habis kepilih ini lapor katanya. Sama sekali enggak, ini harus kita betulkan. Dan saya kira rakyat Indonesia juga jangan terlalu picik berpikir. Jangan sesempit itulah. Karena kalau kita berpikir sesempit itu, maka ini adalah mengukur kadar berpikir kemampuan kita. Gitu. Jadi kalau orang Indonesia makin educated, makin paham, wah ini suatu hal yang biasa. Dan saya kira ini sangat normal. Dan perhelatan beliau juga saya dengar dilanjutkan ke Jepang, ke Malaysia terakhir, dan ini adalah suatu rangkaian kunjungan dinas mereka. Betul juga, akhirnya dari Seknek, Pak Tikno, siapa yang bicara? Itu ya di sana dalam rangka Menhan. Yang betul, nggak mungkin dalam rangka elected presiden ngawur gitu kan. Dan belum presiden kan gitu itu, Pak. Jadi nggak benar ya dia melapor itu ke sana. Ya itu sih, itu memang orang-orang yang nggak suka aja atau orang-orang yang memang salah baca. Andai kata iya juga, maaf ya itu salah baca. Ini yang benar. Jadi andai kata saya jadi Menhan juga mungkin saya akan bereskan dulu pekerjaan saya, diantaranya ya kunjungan-kunjungan itu. Dan saya lihat memang bertemu dengan Menteri Pertahanan China, bertemu dengan Menteri Pertahanan Jepang dan Malaysia, itu sangat penting. Itu ya Pak ya. Nah, kira-kira kalau Prabowo ini Pak nanti dalam menata posisi Indonesia di tatanan global, baik dalam menjaga perdamaiannya untuk kepentingan Indonesia sendiri, strategi atau langkah apa yang akan diterapkan? Bapak kan sama-sama Magelang, sama-sama di militer nih, dan Bapak punya pengalaman secara akademis juga di Harvard. Saya kira begini,
Satu ya prinsip luar negeri, Bebas aktif. Masih Oke. dipertahankan tuh, Masih Pak. dipertahankan, satu itu. Yang kedua, potensi konflik di Laut Cina Selatan. Itu akan melibatkan Amerika, karena ada Taiwan, Ya. ada Filipina lagi di situ kan. Tapi yang jelas Taiwan, kepentingan Taiwan. China, Amerika akan menjadi stumbling blocknya isu Taiwan. Oke? Terlepas urusan dia, kita hanya bisa mempredik sejauh mana eskalasi ketegangan itu akan meningkat. Ya. Tapi bagaimana preparation kita? Ya. Satu, preparation kita, tentunya kita tidak akan boleh atau mungkin tidak akan terlihat atau menunjukkan diri bahwa kita pro Washington atau kita pro Beijing. Prinsip itu kan Prinsip selalu itu dipegang ya Pak ya? selalu dipegang. Yang Oke. kedua, andai kata tidak bisa dihindarkan konflik, maka akan terjadi turunan dari konflik itu. Turunan konflik itu kemungkinan ada insiden bersenjata ke wilayah kita. Untuk itu, pertahanan kita harus diperkuat. Nah, kalau sama Pak Prabowo nanti akan diperkuat nggak Pak kira-kira? Saya kira Pak Prabowo, dia akan membangun negara besar. Indonesia adalah negara besar. 270 juta orang bukan kecil. 17.000 pulau bukan orang kecil. Iya. Negara besar tidak akan besar kalau dia nggak punya alat pertahanan yang cukup. Oh, ya. Prinsip itu. Ya. Manakala kemampuan ekonomi kita menunjang, maka itu akan disiapkan. Ya. Tapi by priority tentu. Ya. Nah Pak, mungkin yang bagian-bagian akhir pertanyaan saya Pak. Satu bangsa kan dia militernya kuat, ya apanya kuat, tapi kalau tingkat kesejahteraannya kurang, ya artinya secara bargaining di internasional kurang, mungkin rakyatnya juga tidak puas. Bagaimana nih Pak ke depan memperkuat kita, tapi kesejahteraannya juga maju? Baik, kesejahteraan itu bisa satu, pembangunan ekonomi. Ya. Kita sekarang 4-5%. Ya. Kalau bisa naiklah jadi 8. Ya. Syukur-syukur bisa 2 digit. Itu luar biasa Pak kalau bisa 2 jadi. Oh, luar biasa. Ya. Dulu pernah kita 11, 12. Ya. Nah, ini ditunjang oleh Soko Guru Pembangunan Ekonomi. Yang sangat menonjol di zaman Orde Baru adalah karena kita punya minyak. Ya. Habis itu kita punya industri. Ya. Nah, mungkin mudah-mudahan zaman Pak Prabowo ini dia mulai konsentrasi di industri. Karena dengan industri kita bisa mendorong pembangunan ekonomi lebih cepat. Dengan industri lapangan kerja makin banyak. Industri macam-macam, industri otomotif, elektronik, IT, pertanian, perkebunan, itu bisa dilakukan. Perikanan, potensi kita cukup banyak. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa melihat ini. Nah, saya kira dengan mendorong industri, dengan mendorong produktivitas bangsa Indonesia, maka kesejahteraan akan lihat. Tentu Pak Prabowo akan, saya tidak bisa berandai-andai ya, logika ya, pola berpikir beliau, saya karena pernah dekat sama beliau. Tentu beliau sangat concern dengan rakyat miskin. Makanya sebetulnya tidak gampang bikin makan siang dan susu gratis, tidak gampang. Tapi beliau udah concern. Saya paham tidak gampang, tetapi ini adalah salah satu upaya untuk mensejahterakan. Beliau sangat mengagumi bagaimana China bisa menghapuskan kemiskinannya sampai 200 juta orang. Dan dia admiring sekali sama Xi Jinping. Bagaimana to eradicate the poverty di China, sampai sekarang nggak ada orang miskin. Salah satu saya pikir yang dipikirkan oleh Pak Prabowo adalah itu. Adalah menghapuskan kemiskinan. Mudah-mudahan dalam 5 tahun bisa. Menurut Bapak sendiri, Bapak optimis nggak hal itu bisa diwujudkan, Pak? Paling tidak arahnya ke arah sana. Saya, maaf ya, saya bukan subjektif, tetapi karena saya sama-sama militer, saya tahu Pak Prabowo sejak letnan, bahkan waktu letkol dan kolonel, saya waktu itu Adhan. Dia waktu itu saya berkomunikasi dengan dia waktu dan Kopassus. Bagaimana caranya dia membangun anak buahnya. Nah, kalau sekarang dia jadi presiden kan rakyatnya anak buahnya. Dia mengatakan people first, anak buah dulu. Jadi di mana dia berada, anak buahnya selalu meningkat kesejahteraannya. Dia selalu fight untuk itu. Mudah-mudahan kebiasaan dia sejak mayor, letkol, jenderal sampai presiden tetap.
Ya. Kalau dulu mungkin anak buahnya itu batalion, Kopassus. Sekarang negara, sekarang bangsa ya. Sekarang tanya aja sama mereka yang pernah dipimpin dulu. Oke. Saya kira kurang lebih lah. Jadi nuraninya beliau yang sudah di situ. Dan yang kedua, dia orangnya sudah selesai dengan dirinya kalau menurut saya. Dia ingin berbuat sesuatu. Jadi kelihatannya walaupun Bapak tidak eksplisit, nada Bapak ini sangat optimis bahwa kita... Saya pilih, dia bilang, saya juga heran, hebat sekali beliau ini bisa kepilih 58%. Gitu ya. Mutlak Pak menangnya ya. Taruhlah memang ada protes sana sini. Taruhlah, oke lah, kamu minta kurang berapa sih? 5% oke lah, 53 atau masih menang. Berarti actually memang harapan rakyat banyak ya sama dia. Ya mudah-mudahan ini bisa betul-betul membawa Indonesia lebih baik. Beliau mengatakan, saya katakan kepada semua pihak bahwa orang boleh berkompetisi karena kita mencari yang terbaik. Saat ini kita sudah, menurut Indonesia, rakyat Indonesia sudah mendapatkan yang terbaik. Mudah-mudahan beliau bisa menyelesaikan. Dan saya berbicara sekarang adalah kita sudah punya presiden terpilih by law, by democratic proses. Jadi bagi kita tidak ada jalan mundur lagi, ya sudah kita amankan. Oke Pak, kalau gitu closing statement Bapak apa Pak? Dalam konteks pembicaraan kita keseluruhannya, terutama pada masa depan bangsa Indonesia. Saya ingin mengatakan bahwa kita harus kembali kepada jati diri kita sebagai suatu bangsa, tidak boleh lepas dari konstitusi yang kita buat sendiri. Yang harus kita hargai adalah bagaimana konstitusi itu, Undang-Undang Dasar itu dibuat, dan suasana kebatinan founding fathers kita pada waktu itu. Salah satu yang saya lihat kan, China bisa maju karena dia, ini persepsi saya, undang-undang dasarnya, sistem pemerintahannya, itu caranya dia memilih pemimpin persis Undang-Undang Dasar 45 yang lama. Bahwa MPR itu adalah majelis yang tertinggi perwakilan rakyat. Dan bahwa presiden itu dipilih, dan presiden itu bukan yang memiliki negara ini, tapi dia yang diberi tugas negara ini untuk melaksanakan. Jadi mungkin review kita terhadap sistem demokrasi kita perlu juga dimasukkan dalam agenda. Yang terakhir, orang mengatakan, beberapa teman dari Amerika Serikat, ini mungkin perlu juga menjadi pikiran kita bahwa dengan dihapuskannya bahwa presiden adalah mandataris MPR, maka presiden di Indonesia ibarat suatu perusahaan, dia adalah direktur utama, sekaligus menjadi komisaris utama. Kekuasaannya begitu besar, sehingga kehati-hatian harus ekstra. Harusnya antara komisaris dan direktur utama dibedakan, kan? Satu melaksanakan, satu mengawasi. Persis. Ya, makanya pada waktu dulu presiden diangkat oleh MPR dan sebagai mandataris MPR, maka MPR itu adalah komisaris. Dia yang punya program, dilaksanakan oleh presiden sebagai direktur utama. Nah sekarang tidak ada, semua dipegang oleh satu orang. Nah mudah-mudahan dengan kewenangan yang begini besar di presiden yang kita yang akan datang dan sudah berlalu beberapa periode, ini bisa menempatkan presiden sebaik-baiknya dengan integritas yang setinggi-tingginya. Dan saya yakin pengalaman saya dengan Pak Prabowo, dia punya integritas yang luar biasa. Saya bukan subjektif, tapi itu ya pengalaman saya. Dan subjektif juga nggak apa-apa Pak dalam konteks ini. Bagi kita adalah he is the one we hope for the 5 years to come. Gak usah mikir-mikir lagi, karena kita nggak usah mikir, tapi yang jelas institusi itu mari kita, ada kata pun nanti ada kekurangan, kita perbaiki sambil jalan. Gitu ya. Indonesia harus tetap bersatu, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan titik terang ke generasi yang akan datang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sudrajat
udah cukup banyak ini kalau Mungkin kebanyakan ya. Enggak, kalau kuliah ini 2 semester kali ini kan kita udah bisa jadi S2 atau S3. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran di Podcast 9. Demikianlah perbincangan kita yang cukup mendalam, bukan cukup mendalam, sangat mendalam dengan Pak Sudrajat untuk berbagai aspek. Kita sudah mendengar jawabannya, dan yang satu hal kita bisa simpulkan bahwa kita optimis menghadapi Indonesia yang akan datang. Terima kasih, jangan lupa tegakkan hukum, berikan keadilan. Sampai jumpa pada program yang akan datang.